pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang anjak piutang nih. Nah, di sini siapa nih yang udah tahu tentang anjak piutang? Nah, materi anjak piutang kali ini akan dibahas oleh Mbak Faiza Maulidasari dan Mbak Umul Latifah nih. Disimak terus ya. Ajakan piutang terdiri dari pengertian ajak piutang, sejarah perkembangan, mekanisme biaya ajakan piutang, jenis dan jasa ajak piutang, dan manfaat ajak piutang. Apa aja yuk? Kita mulai. Ya, pertama adalah pengertian ajak piutang. Ajak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pemberian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut perusahaan atau piutang tersebut. Ajak piutang ini dibagi menjadi dua, yaitu ajak piutang konvensional dan syariah. Syariah adalah ajak piutang adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagih jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang lain, kemudian yang menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Yang kedua yaitu konvensional. Ajak piutang sebagai kontrak di mana perusahaan ajak piutang menyediakan jasa-jasa kurang-kurangnya, antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan, jasa penagihan, piutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit. Yang kedua adalah sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan factoring di Indonesia. Di Indonesia, factoring mulai dikenal sekitar tahun 1988 yang ditandai dengan dikeluarnya satu Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga yaitu mekanisme pembiayaan ajak piutang. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai mekanisme pembiayaan ajak piutang. Di sini, mekanisme pembiayaan ajak piutang dibagi menjadi dua. Yang pertama, disclosing factoring atau notification factoring. Pengalihan piutang kepada perusahaan ajak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan ajak piutang memiliki hak untuk menagih kepada debitur yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, di dalam faktur tercantum pernyataan bahwa piutang yang ditimbulkan dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan ajak piutang. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada bagian mengenai disclosing factoring atau notification factoring yang keterangannya sebagai berikut. Pertama, penjualan secara kredit kepada debitur. Yang kedua, kontrak factoring antar klien dengan perusahaan factoring disertai dengan penyerahan faktur-faktur dan dokumen yang bersangkutan lainnya. Yang ketiga, perusahaan pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring. Yang keempat, pembayaran oleh perusahaan factoring yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Pembayaran tersebut berjumlah sampai 80% dari total nilai faktur. Sisanya 20% akan dibayar apabila telah dilakukan pelunasan penuh oleh debitur. Yang kelima, penagihan oleh perusahaan factoring yang disertai dengan bukti-bukti pendukung. Yang keenam, pelunasan utang customer kepada perusahaan factoring. Selanjutnya, jenis dan jasa ajak piutang. Di sini, jenis dari jasa ajak piutang tergantung pada perjanjian antara klien dan factoring. Yang pertama, berdasarkan pelayanannya. Berdasarkan pelayanan ini terdapat beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, full service factoring
Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, maturity factoring. Anjak piutang yang mau menyediakan jasa proteksi atas risiko piutang dan juga administrasi di dalam penjualan secara menyeluruh. Yang ketiga, pool factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain. Yang keempat, agency factoring. Penyerahan keseluruhan penjualan kepada perusahaan factoring atas dasar menyerahkan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan customer. Yang terakhir, invoice factoring. Perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Nah, selanjutnya berdasarkan penanggungan risiko. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, wait recauser factoring. Dalam keadaan di mana si debitur tidak mau untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Yang kedua, withhold recauser factoring. Dalam fasilitas ini, semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur. Selanjutnya, manfaat anjak piutang. Di sini terdapat 4 manfaat anjak piutang. Yang pertama, melancarkan arus kas perusahaan. Manfaat pertama, perjanjian anjak piutang adalah melancarkan arus kas perusahaan baik secara nyata atau atas laporan neraca. Yang kedua, memindahkan risiko ke pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah menjadi tak lancar jika penagihannya macet. Yang ketiga, mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas akan semakin besar. Yang terakhir, mengalihkan tugas penagihan.